Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita lanjut saja ke bab terbaru ya. Jadi, Miss akan memberikan kalian bayangan terlebih dulu apa sih yang kita akan pelajari hari ini. Jadi, di mana ada perbedaan sebuah pendapat sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari ya. Jadi, perbedaan itu sebuah perbedaan pendapat terjadi karena antara ide atau gagasan yang berbeda dari setiap orang ya. Di mana argumentasi yang ingin disampaikan seseorang dalam masalah tertentu pasti berbeda-beda pastinya ya. Jadi adanya perbedaan pendapat dapat menimbulkan suatu apa? Ya, tepat sekali kita akan mempelajari yaitu teks debat ya. Di mana suatu perdebatan dapat ditemukan di mana saja. Kalian pasti pernah berdebat dong. Oke, kita langsung saja ke pengertian teks debat. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat itu sering disamakan dengan diskusi. Ayo, pasti pernah kalian berpikiran, debat pasti diskusi. Namun ya, ada juga yang berpendapat bahwa debat itu dan diskusi itu berbeda. Jadi, di mana anggapan debat dan diskusi itu sama berdasarkan alasan bahwa debat itu memang termasuk salah satu jenis dari diskusi ya. Ya, kalian bisa lihat. Jadi, ini adalah jenis-jenis diskusi. Nah, salah satunya adalah debat termasuk. Nah, ada diskusi kelompok, diskusi panel, simposium, kolokium, seminar, rapat kerja, lokakarya, sarasehan, kongres, dan yang terakhir itu ada debat. Oke, jadi Miss akan memberikan kalian bayangan terlebih dahulu apa sih arti dari diskusi-diskusi yang Miss cantumkan ini. Oke, yang pertama kita bahas yaitu diskusi kelompok, di mana kalian bisa catat, diskusi kelompok adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan ya. Seperti kalian berada saat di sekolah itu adalah diskusi kelompok. Lalu ada diskusi panel. Nah, diskusi panel ini adalah pertukaran gagasan publik yang memungkinkan para ahli dari penonton untuk mendiskusikan topik tertentu ya, lebih ke politik ya. Selanjutnya ada simposium. Jadi simposium ini adalah aktivitas atau sebuah kegiatan itu mirip dengan rapat atau pertemuan sosial yang di dalamnya itu terdapat aktivitas atau sebuah kegiatan saling tukar pikiran atau gagasan atau ide-ide dengan secara bebas. Selanjutnya ada kolokium. Nah, kolokium ini adalah pertemuan keahlian ya atau seminar di mana kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf kelanjutan. Nanti saat kalian pada jenjang kuliah pasti ini ada kolokium namanya ya. Selanjutnya ada seminar. Nah, seminar ini sudah tidak asing bagi kalian ya. Jadi seminar itu adalah pertemuan yang memiliki fokus pada suatu topik yang khusus di mana mereka itu hadir dalam berpartisipasi aktif. Selanjutnya ada rapat kerja. Jadi rapat kerja ini adalah pertemuan para staf untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kerja di dalam suatu instansi, organisasi, atau perusahaan. Ya. Selanjutnya ada lokakarya. Jadi lokakarya ini adalah suatu acara di mana beberapa orang itu berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dari mencari solusinya. Sarasehan, bukan sarasehan artis ya. Sarasehan itu adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dari suasana yang rileks ya. Selanjutnya ada kongres. Nah, kongres ini adalah pertemuan besar
para wakil organisasi ya mendiskusikan dan mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir debat ya. Tadi sudah Miss jelaskan apa itu debat ya. Udah paham ya? Oke, kita langsung saja ke bentuk debat. Nah, bentuk debat ini itu terdiri menjadi dua bentuk. Ada debat Inggris, debat Amerika. Kita bahas dari debat Inggris. Debat Inggris ya, kalian bisa baca di video yang Miss berikan ini. Nah, debat Inggris ini adalah dua kelompok yang berhadapan, yaitu pro dan kontra. Nah, misalnya ini adalah pro dan ini kontra ya. Nah, sebelum debat itu dimulai, ditentukan antara dua pembicara ini ya, dari setiap kelompok. Entah ini atau ini gitu ya. Pada awal debat, pemimpin itu menjelaskan secara singkat ya tata tertib debat. Ya, tetapi tidak memberikan tema debat. Jadi moderator hanya bertanggung jawab bahwa setiap pihak itu menyampaikan pendapat dan posisinya atas cara yang wajar. Dan pada akhirnya debat itu mengorganisasikan sebuah pemungutan suara untuk menentukan pemenangnya. Jadi tata letak atau posisinya seperti ini. Debat Inggris ya. Sudah paham ya? Oke, langsung saja ke bentuk yang kedua, yaitu debat Inggris ya. Yang artinya adalah dua kelompok berhadapan, tetapi kelompok itu menyiapkan tema melalui pengumpulan bahan secara teliti dan penyusunan argumentasi yang cermat. Bisa lihat di sini yang sebagai pembicara. Ya, ini juri, moderatornya mungkin di belakang, ya, atau di samping. Ya. Jadi para anggota kelompok debat ini adalah orang-orang yang memang terlatih ya dalam seni berbicara. Mereka itu berdebat di depan sekelompok juri dan publik ya. Jadi di belakangnya itu ada penonton. Ya. Ini tidak dapat gambar yang sesuai. Jadi seperti contoh ini ya. Di mana debat itu dimulai apabila salah seorang anggota dari kelompok itu membuka pembicara dengan mengemukakan sebuah tesis dan dijawab oleh pembicara pertama dari kelompok yang kedua, saling bergilir ya. Jadi proses selanjutnya itu berlangsung apabila setiap anggota kelompok itu berbicara dalam urutan yang bergantian dengan anggota kelompok lain. Ya, semua anggota itu dari kedua kelompok mendapatkan sebuah kesempatan untuk berbicara, di mana setiap pembicara itu harus menyampaikan pandangannya mengenai tema dan tesis yang akan diperdebatkan. Oke, seperti ini ya contohnya. Ini juri, ini pembicara satu, pembicara kedua. Dan di belakangnya ada penonton. Dan pastinya ada moderator juga. Sudah paham ya, di mana debat Inggris, di mana debat Amerika. Oke, kita lanjut saja ke jenis teks debat. Nah, jenis teks debat ini itu terdiri menjadi 3, yaitu debat parlementer atau majelis, kedua debat pemeriksa ulangan, dan yang terakhir debat formal. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama, itu ada debat parlementer atau majelis. Ya, ini tujuannya untuk memberi dan menambahi dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan atau pendapat atau berbicara yang mendukung atau menentang, pro dan kontra, setelah mendapatkan izin dari si majelis tersebut. Jadi waktu untuk berdebat itu dapat diatur oleh si tindakan parlementer ini, ya. Lalu yang kedua itu ada debat pemeriksa ulangan. Jadi debat pemeriksa ulangan ini adalah suatu bentuk perdebatan yang lebih sulit dan menuntut persiapan lebih matang daripada gaya perdebatan formal ya. Jadi prosedur debat pemeriksa ulangan inilah ada afirmasi ya sebagai yang pertama untuk menyampaikan pidato resminya ya. Setelah itu
itu pembicara afirmasi itu diperiksa dengan teliti oleh pembicara negatif pertama. Lalu yang kedua, setelah beberapa menit, sekitar 10 menit atau berapa, itu ada pemeriksaan. Jadi sang penanya itu diberi sebuah kesempatan selama 5 menit ya, sekitar 5 menit untuk menyajikan pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh kepada pendengar dengan pemeriksaan ulang itu. Jadi pertanyaan si penanya itu dibatasi pada pengakuan-pengakuan yang telah diperolehnya. Jadi penanya itu tidak diperkenankan untuk memperkenalkan fakta atau argumen baru. Untuk tahap berikutnya, jadi anggota pembicara yang negatif yang kedua ini mengemukakan kasus negatif dan seterusnya diteliti ulang oleh pembicara si afirmasi ini. Jadi teknik ini memang agak sulit dan menuntut keterampilan berbahasa ya, berbahasa yang sangat lancar ya, anggap saja profesional, ada hubungannya dengan permasalahan itu. Agak susah dia ini debatnya. Lalu yang terakhir ada debat formal. Nah, debat formal ini bertujuan untuk memberikan sebuah kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul kepada para pendengar. Jadi, pihak tersebut diberikan sebuah jangka waktu ya, sama bagi pembicara-pembicara, entah itu konstruktif atau bantahan. Jadi ketiga tipe debat ini ya dari ketiga ini, debat parlementer atau majelis ini itu digunakan badan-badan legislatif kayak DPR, Mahkamah Agung dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau debat pemeriksa ulangan itu adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh kantor-kantor pengadilan, sedangkan debat formal ini didasarkan pada sebuah konvensi debat bersama politikus ya. Tapi yang sering digunakan di dalam sekolah-sekolah yang ini, debat formal. Oke? Sudah paham ya dari bentuk, pengertian, jenis teks debat, jenis diskusi, sudah paham ya? Oke, Miss akhiri ya dengan kata terima kasih dan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Semangat ya!